Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 6. Kali ini kita akan belajar IPS di tema 5 tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, beberapa peran Indonesia di bidang ekonomi diantaranya adalah yang pertama, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek-proyek industri. Dan keempat adalah membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area yang biasa disingkat dengan AFTA. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, Indonesia itu berperan dalam kegiatan perdagangan. Nah, salah satu kegiatan perdagangan yang dilakukan adalah dengan kegiatan ekspor dan impor. Kita tahu ekspor itu adalah menjual atau mengirim barang ke luar negeri. Kalau impor adalah mendatangkan barang ke negara kita. Nah, Indonesia berperan dalam ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Yang selanjutnya adalah Indonesia menjadi markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan. Ada yang namanya COFAF, Committee of Food, Agriculture, and Forestry, merupakan komite yang bergerak dalam bidang pangan, pertanian, dan perhutanan. COFAF ini berpusat di Indonesia. Negara anggota COFAF akan memberikan suplai terhadap ketiga bidang tersebut. Indonesia berperan dalam mengkoordinasi bahan makanan. Filipina mengkoordinasi bidang pertanian, Malaysia mengkoordinasi bidang kehutanan, dan Thailand mengkoordinasi bidang perikanan. Yang selanjutnya adalah penyelenggaraan proyek industri. Nah, Indonesia ini juga berperan dalam proyek-proyek industri di kawasan ASEAN. Nah, beberapa proyek industri yang dilakukan di ASEAN yaitu yang pertama ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Kemudian ada ASEAN Urea Project, pabrik pupuk Malaysia. Ada ASEAN Sugar Fabrication Project, merupakan pabrik industri tembaga di Filipina. Ada pabrik vaksin di Singapura dan pabrik abu soda di Thailand. Kemudian ada kerjasama ekonomi antar anggota ASEAN itu tujuannya untuk meningkatkan jumlah perdagangan dan pertukaran jasa antar anggota sehingga perekonomian di negara ASEAN itu dapat meningkat. Nah, bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran ya. Contoh kerjasama anggota ASEAN yang pertama adalah mendirikan proyek industri bersama seperti pabrik Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia, pabrik mesin diesel di Singapura, dan pabrik abu soda di Thailand. Kemudian ada penerapan tarif khusus bagi barang dan jasa sesama negara anggota ASEAN yang dinamakan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA. Kemudian ada IRI, International Rice Research Institute, itu ada di Los Banos, Filipina. Kemudian ada pengembangan jaringan transportasi. Kemudian mendorong peran investor agar menanamkan modalnya dalam pengembangan sektor ekonomi. Nah, kemudian lanjutannya ada AFTA. Tadi AFTA itu adalah ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Merupakan bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi untuk menciptakan zona perdagangan bebas. Tujuannya adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, menarik lebih banyak modal asing, dan meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Indonesia itu salah satu pendiri AFTA. Awalnya AFTA hanya beranggotakan 6 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Negara tersebut menandatangani deklarasi Singapura sebagai tonggak berdirinya AFTA. Indonesia turut berperan aktif dalam organisasi ini. Peran Indonesia sebagai AFTA yang pertama, mengadakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan perdagangan, mengikut sertakan para pejabat dalam konferensi kerjasama ekonomi, aktif menghadiri pertemuan dalam konferensi AFTA. Apa dampak positif AFTA bagi Indonesia? Yang pertama, makin bervariasinya produk di pasar domestik Indonesia. Kemudian menciptakan peluang pasar baru, mempermudah perizinan
kerja di negara-negara anggota ASEAN memperbesar peluang sumber devisa. Devisa itu adalah pendapatan negara dari sektor pariwisata serta mempermudah masuknya produk Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN. Nah, peran Indonesia di bidang ekonomi diantaranya yang lain adalah yang pertama pertukaran sandang. Contohnya Indonesia itu menjual batik buatan perajin Indonesia di negara ASEAN. Kemudian juga mengekspor kain wool dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia juga mengimpor atau mendatangkan ya mesin-mesin pembuatan pakaian berskala besar dari Singapura. Jadi ada pertukaran seperti itu. Kemudian Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Jadi pertukaran sandang. Yang selanjutnya ada pertukaran pangan, contohnya hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor atau mendatangkan hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Selain itu ada pertukaran papan itu tempat ya. Contoh hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Selain itu semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Nah, selain tadi ada pertukaran sandang, pangan, dan papan, kerjasama lainnya juga ada di bidang olahraga, yaitu salah satu ajang olahraga yang terkenal di Asia Tenggara yaitu SEA Games ya. Penyelenggaraan SEA Games digelar setiap 2 tahun sekali atau pada tahun saat Olimpiade atau Asian Games tidak berlangsung. Setiap negara anggota ASEAN akan berkesempatan menjadi tuan rumah dalam SEA Games. Nah, negara yang menjadi tuan rumah penyelenggara SEA Games akan memperoleh keuntungan dari sisi ekonomi. Salah satunya adalah banyaknya kehadiran para wisatawan. Hal ini akan berdampak pada semakin tingginya penerimaan negara atau pendapatan negara dari pajak terhadap barang-barang yang dibeli wisatawan tersebut. Selain itu, tingkat pemesanan hotel akan meningkat yang berdampak pada semakin besarnya pajak hotel. Selain dari segi ekonomi, pelaksanaan SEA Games juga akan memberikan banyak manfaat bagi negara penyelenggara. Di antaranya yang pertama, menarik investor untuk mendatangi tuan rumah penyelenggara SEA Games, dapat menunjukkan keindahan sumber daya alam kepada negara-negara pendatang. Yang ketiga, membuat negara tersebut punya fasilitas olahraga internasional. Yang keempat, mengenal budaya serta adat istiadat atau kebiasaan dari negara tuan rumah. Yang kelima, dapat membuat sejarah bergengsi di SEA Games. Yang keenam, dapat meraih keuntungan jika meraih medali. Nah, untuk tugasnya silakan kalian kerjakan LKS tema 5 halaman 33 Romawi 1 dan Romawi 2 saja. Untuk pertemuan kita pada kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.